Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini kami dari kelompok Satonda akan mengadakan sedikit sharing di Zoom perkara kesehatan mental. Kali ini kami membahas topik tentang anxiety disorder. Sebelumnya perkenalkan, saya Nataya Diandra Kalista sebagai moderator dalam Zoom kali ini. Dan di sini saya akan mengabsen teman-teman saya yang juga menjadi perwakilan dari kelompok Satonda. Ada Aska Dwi Yuniar, Cindy Handayani, Sarafina Putri, Widya Suryaningrum, Salsa Alifah, Hendra Dwi, Dewi Ayu Setiawati, Krisna Dwi, Hanifah Nur Insani, Febriana Dwi Puspita, Muhammad Daffa Adlan, Ikhda Khairin, Nuraini Aprilia, Farhan Maulana, Nurul Fatima, dan Alan Mahendra. Hari ini kita akan membahas tentang opini, pengalaman, dan beberapa tips yang akan teman-teman saya jelaskan tentang anxiety disorder. Sebelum kita lanjut memulai, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang anxiety disorder. Anxiety disorder adalah sebuah gangguan kesehatan mental yang membuat penderitanya mengalami kecemasan yang sangat berat. Nah, kecemasan ini tidak bisa kita anggap sepele, karena kecemasan ini membuat penderitanya kehilangan nafsu makan, kehilangan konsentrasi, kehilangan kesadaran, hingga yang terakhir membuat penderitanya terdorong untuk melakukan hal-hal ekstrim seperti bunuh diri. Nah, teman-teman, tanpa memperpanjang waktu, bagaimana kalau kita langsung sharing-sharing kepada teman-teman semua nih? Untuk yang pertama, aku mau untuk Kak Salsa Alifah nih. Boleh nggak nih cerita tentang pengalaman anxiety-nya? Oke Kak, halo semuanya. Sebelumnya tadi kan Kak Nataya udah nyebut tuh namaku Salsa Alifah ya, untuk yang belum tahu. Oke, di sini aku mau sharing sedikit tentang pengalaman anxiety disorderku. Pengalaman tentang anxiety-ku tuh saat kita ngerasa nggak berharga, when we feel worthless. Jadi kadang kalau kita nggak merasa tidak berharga itu kemungkinan besar terjadi oleh dua faktor, yaitu kebahagiaan dan kesuksesan. Yang aku alamin ini yang faktor kesuksesan. Contohnya, aku pernah ikut seleksi untuk suatu perlombaan di sekolah kan. Terus habis itu aku udah ikut seleksi dan kebetulan aku nggak keterima. Dan di situ langsung rasanya kayak down banget, langsung kayak nggak, kayak yang udah Kak Nataya jelasin tadi, nggak nafsu makan, lemas, kayak gitu. Nah, waktu itu kita tuh waktu aku ngerasain anxiety itu, aku tuh merasa paling nggak berharga dan ngerasa paling menderita. Nah, itu padahal ya teman-teman, kalau kita tahu kisah Nabi Ayub, beliau itu diuji oleh Tuhannya dengan ujian yang sangat berat. Sebelumnya beliau adalah orang yang sangat kaya raya, lahan perkebunannya luas, ternaknya banyak. Tapi beliau diuji oleh Tuhannya dengan diambil harta kekayaannya, anak-anaknya yang dikasihi meninggal, sampai dia diberi penyakit kulit. Kalau nggak salah, kalau aku salah, correct me if I wrong ya, diberi penyakit kulit sampai bau, dan istrinya pun meninggalkannya. Nah, itu teman-teman, jangan jadi orang yang selalu ngerasa dirinya tuh paling menderita. Kayak gimana ya, sebenarnya kita tuh perlu banyak bersyukur aja. Kita buka mata kita, di sana jauh banyak orang yang lebih menderita daripada kita gitu loh. Jadi jangan ngerasa kita itu hidup paling menderita di dunia ini. Oh iya, kebetulan aku ada quotes. Aku lagi baca buku yang kebetulan relate sama pembahasan kita malam ini. Aku bacain ya teman-teman. Kehidupan ini seimbang. Barang siapa hanya memandang pada keceriaannya saja, dia orang gila. Barang siapa memandang pada penderitaannya saja, dia sakit. Ini kata-kata dari Pramudia Anantatur. Mungkin itu aja pengalaman anxiety disorderku. Nanti kalau ada
ada tips yang bisa disampaikan oleh teman-teman yang lain, boleh Kak Nataya. Segitu aja dari aku. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali untuk Kak Salsa ya. Penjelasan Kak Salsa tadi tentang pengalamannya itu juga menginspirasi kami yang mendengarnya. Terus cerita Kak Salsa tentang mengambil kisah dari Nabi Ayub juga turut menginspirasi kami juga, dan beberapa tips yang tadi Kak Salsa ceritakan juga mungkin membantu teman-teman yang sedang terkena anxiety dan berada di Zoom ini. Sekali lagi terima kasih ya Kak Salsa untuk pengalaman dan cerita-ceritanya tadi. Ya, Oke nih. sama-sama semuanya. Oke, kita lanjut ke teman kita selanjutnya nih. Untuk Aska Dwi Yuniar nih, ada nggak pengalaman yang bisa diceritakan tentang anxiety disorder ini? Kalau aku sih, aku nggak pernah merasakan anxiety disorder yang di sosial kehidupan nyata. Tapi aku tuh ngerasainnya anxiety disorder akibat dari sosial media. Kayak contohnya nih, aku mau upload sesuatu di Instagram, tuh aku sama sekali nggak berani, aku kayak ngerasa gelisah, aku ngerasa cemas. Kadang aku tuh sampai keringat dingin, sampai deg-degan. Terus habis itu, aku punya temen nih, nama temen aku namanya Novi. Dia berani banget. Aku sampai nanyain, Novi, kasih tau aku dong tipsnya biar aku bisa upload di sosial media tanpa mikirin bakal dapat berapa banyak likes-nya, bakal dapat berapa banyak komennya, tanpa mikirin aku bakal diomongin yang macem-macem. Terus kata dia, udah sekarang nggak apa-apa, lakuin aja yang bikin kamu senang, asalkan gak ngerugiin orang lain gitu. Terus aku tuh cara mengatasinya itu aku sadar aja kalau misalnya jumlah like, jumlah komen, jumlah misalnya retweet di Twitter itu tuh sama sekali nggak penting. Yang terpenting itu hidup aku tuh bahagia. Terus habis itu selanjutnya cara aku mengatasinya itu adalah aku sharing nih ke si Novi, teman aku. Terus habis itu selanjutnya juga aku lebih terbuka sama diri aku sendiri kalau misalnya Instagram itu nggak terlalu penting. Kayak gitu. Oke Kak Aska. Nah cerita Kak Aska ini sepertinya relate dengan beberapa pemuda-pemudi zaman sekarang nih yang kayaknya kalau di sosial mungkin mereka baik-baik aja, cuman kalau di sosial media mereka merasa kayak takut tidak terpenuhi nih harapannya gitu. Misalnya karena kita biasa punya standar likes ya kalau misalnya masukin di postingan nih, ya nggak? Ya. Misalnya biasa postingannya hampir 100 lebih. Terus sekalinya kita masukin gak sampai 100 tuh perasaan kayaknya aduh ada yang salah atau ada yang kurang ya nggak? Nggak biasa kayak gitu. Tapi salam juga ya untuk si Kak Novi tadi. Berarti dia keren bisa memberikan saran kepada temannya sehingga temannya berani untuk memulai hal baru di sosial media dengan tidak menakuti hal-hal yang sebetulnya tidak perlu ditakuti ya Kak Aska. Iya. Ya, terima kasih nih Kak Aska untuk pengalamannya. Oke, selanjutnya aku mau bertanya dengan Kak Cindy Handayani. Ada nggak Kak Cindy Handayani? Hadir. Oke Kak Cindy. Kak Cindy ada pengalaman tentang anxiety disorder? Ada. Nah, kalau ada Kak Cindy boleh bercerita? Oke, jadi aku punya pengalaman tentang anxiety disorder. Aku nih orangnya yang nggak terbiasa di depan kamera, di depan umum, ataupun di tempat keramaian. Jadi respon tubuh aku tuh kalau di tempat keramaian itu jadi kayak khawatir, gugup, takut, sampai keringat dingin. Bahkan yang paling parahnya tuh gemeteran. Nah, cara aku menenangkan diri aku sendiri tuh dengan tarik nafas dalam-dalam, terus bicara dalam hati, yakinkan diri aku sendiri bahwa aku bisa lakuin yang terbaik. Itu aja sih kalau pengalaman aku. Oke, keren nih pengalaman dari Kak Cindy. Berarti Kak Cindy ini hebat karena bisa meyakinkan pada dirinya sendiri bahwa Kak Cindy itu bisa melewati masa-masa suramnya ini nih, ya kan? Karena Kak Cindy takut terhadap keramaian, tidak terbiasa. Akhirnya Kak Cindy berbicara pada diri sendiri bahwa sebenarnya itu kita bisa untuk melakukannya. Bukan begitu Kak Cindy? Ya, betul. Oke, terima kasih ya Kak Cindy untuk pengalamannya. Ya. Nah, untuk selanjutnya aku mau cari temen yang cowok nih. Kira-kira siapa ya? Untuk Mas Krisna Dwi.
Ada nggak Mas Krisna Dwi? Ada. Mas Krisna ada pengalaman tentang anxiety? Ada. Oke, boleh cerita ya Mas? Ya mungkin pengalamanku tentang anxiety ini mungkin sudah dialami oleh banyak orang ya. Saat sedang menghadapi ujian, itu pasti akan merasakan kecemasan yang sangat amat banyak pastinya. Itu akan sangat mengganggu konsentrasi. Caraku untuk mengantisipasinya adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menarik nafas panjang dan bilang kepada diri sendiri bahwa diri sendiri pasti bisa untuk melewati ujian ini. Terima kasih. Nah, iya nih, benar nih kalau kejadian yang dialami sama Mas Krisna ini pasti biasanya dialami oleh teman-teman siswa-siswi juga nih. Karena kan kalau biasanya kita ujian, kita takut nilainya rendah, kita takut gagal atau remedial, akhirnya ngebuat kita cemas, takut, stres, bukan begitu ya Mas Krisna ya? Iya, betul. Nah, akhirnya Mas Krisna punya jalannya sendiri nih dengan berdoa, dengan berbicara pada dirinya sendiri juga. Jadi keren Mas Arya bisa menemukan caranya. Terima kasih ya Mas Krisna. Sorry Mas Krisna. Iya, terima kasih kembali. Oke, kita lanjut ke sebentar nih. Kak Sarafina Putri. Ada Kak Sarafina? Iya, halo. Suaraku kedengeran nggak ya? Oh, dengar nih Kak Sarafina. Boleh cerita dong Kak Sarafina? Oh ya, terima kasih atas kesempatan dikasih. Sebelumnya aku mau ceritain pengalamanku. Mungkin sebenarnya mayoritas dari kita yang di Zoom ini ataupun di orang luar sana, mungkin pernah ngerasain yang aku alami itu maupun secara sadar maupun tidak sadar. Jadi waktu itu, waktu awal-awal kelas 12, sekitar bulan Juli sampai bulan Oktober, gitu kan, itu tuh aku tuh ngerasa takut banget, soalnya kayak di kelas 12 itu kan masih kan fokusnya itu kan nggak cuma ke pelajaran yang ada di sekolah, tapi kita juga mikirin tentang kayak ujian-ujian yang buat masuk ke kampus yang kita impikan gitu kan. Nah, di situ tuh masalahku itu karena aku belum ada nih nemuin jurusan yang cocok sama aku ataupun kayak kampus yang aku inginkan gitu kan. Terus tuh kayak setiap hari gitu kan merenung, kadang juga sampai nangis gitu kan. Terus kalau misalnya di rumah sendirian tuh kadang sampai kepikiran nih besok gimana ya gitu kan. Nah, terus gimana sih tips aku bisa keluar dari zona itu? Sebenarnya itu juga dukungan dari orang-orang di sekitarku gitu. Kalau bilangin masalah yang dihadapin sekarang itu semua orang tuh pasti pernah ngerasain gitu loh, tinggal masanya aja. Sekarang tuh emang giliran masamu yang ngerasain gitu kan. Jadi dihadapin aja gitu, berani, jangan sampai takut sama apa yang kamu hadapi sekarang gitu. Itu aja sih dari aku. Iya, untuk Kak Sarafina. Terima kasih, keren. Berarti kita harus mencari lingkungan yang positif ya Kak, biar kita juga berpikir positif, tidak takut dengan hal-hal yang seharusnya tidak kita takuti gitu loh. Ya. Aku boleh nambahin nggak? Boleh, silakan. Boleh. Terus tadi kayak misal yang tadi siapa namanya Salsa ya, bener ya. Tadi kan apa namanya kunci kita tuh yang penting kan bersyukur nih. Apa kan kadang kita kan juga ngerasa kalau masalah yang kita hadapin sekarang tuh misal masalah yang paling berat itu. Kadang tuh kalau tips, aku mau kasih tips aja Kak dari aku tuh biasanya aku suka jalan-jalan gitu kayak keliling-keliling aja gitu kan. Kita lihat-lihat aja gitu kondisi orang di sekitar kita. Pasti kita tuh kan juga bakal nemuin orang-orang yang belum seberuntung kita. Jadi biasanya aku lakuin itu untuk kayak ingat-ingat aja gitu. Ingat-ingat untuk bersyukur. Dah, aja ya. Terima kasih. Iya, terima kasih ya Kak Sarafina untuk pengalamannya dan cerita-cerita tentang tips mengatasinya. Oke deh, Kak Sarafina, terima kasih. Aku lanjut ke yang selanjutnya, ada yang laki-laki deh. Mas Dava Adlan. Ada Mas Dava Adlan? Ya, di sini. Mas Dava ada pengalaman anxiety disorder? Kalau aku sendiri belum pernah sih ngerasain
anxiety yang sebenarnya gitu, penyakit yang anxiety gitu. Mungkin aku pernah ngerasain kecemasan saja kayak saat kita ingin nunggu giliran presentasi di sekolah gitu. Aku sering ngerasa gimana ya, deg-degan banget sampai pikirannya kemana-mana gitu. Nah, jadi aku punya tips buat ngilangin itu. Caranya kita atur pernafasan, kita tarik nafas dalam-dalam, senangkan pikiran, jangan terlalu banyak mikir gitu. Nah, sama berdoa sama Allah, semoga dilancarkan gitu. Sama yakin sama diri kita sendiri bahwa kita itu mampu gitu. Nah, seperti itu. Terus aku punya saran juga, kalau teman-teman semuanya punya penyakit anxiety disorder, aku saranin untuk ke psikolog, ke ahli ya, daripada kita pendam sendiri atau mungkin cerita sama teman yang teman kita nggak ahli kan dalam psikolog gitu. Mending kita ke ahlinya saja daripada dipendem, nanti bisa jadi bahaya. Begitu dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih kembali Mas Dava. Nah, tapi dari penyampaian Mas Dava tadi, untuk di endingnya Mas Dava bilang bahwa yang paling penting adalah pergi ke dokter. Nah, itu yang paling penting sekali. Kalau kita merasa anxiety, itu jangan kita pendam sendiri ya teman-teman, karena itu bisa membuat akhirnya menumpuk di hati, membuat stres, akhirnya malah berpikiran aneh-aneh, mau bunuh diri, mau mengakhiri hidup lah, pokoknya jadi yang enggak-enggak gitu. Lebih baik kita ke dokter, kita ke psikolog, kita berkonsultasi biar bisa mendapatkan jawaban yang benar menurut medis ya. Benar gitu Mas Dava? Betul sekali. Oke, terima kasih ya Mas Dava. Ya, sama-sama. Kita lanjut ke selanjutnya. Teman kita ada Mbak Widya Suryaningrum. Ada Mbaknya? Ya, halo. Oke, Mbak Widya ada pengalaman anxiety nggak? Iya, mungkin menurut saya ini bukan termasuk anxiety berbahaya ya, cuman gangguan panik atau cemas yang biasa. Jadi dulu itu waktu SMA ada guru yang paling galak di SMA saya. Nah, setiap mau pelajaran ibunya itu pasti pada cemas, pada khawatir lah, deg-degan gitu, takut kena marah. Nah, kenapa kok sampai deg-degan gitu teman-teman saya? Karena guru saya itu walaupun kami tidak melakukan kesalahan itu pasti kena marah. Apalagi kalau dikasih pertanyaan tapi jawabannya salah atau malah tidak bisa jawab, itu pasti kena marah. Dan juga kalau saat presentasi juga, kalau tidak lancar atau tidak sesuai dengan harapan beliau, nah itu mah tambah kena marahnya. Tapi menurut saya ini rasa cemas yang saya dan teman-teman saya rasakan ini malah membuat kami termotivasi ya untuk berusaha menampilkan yang terbaik. Jadi info aja buat teman-teman semua, anxiety ini tidak selalu berbahaya atau tidak selalu membawa hal yang buruk. Jadi anxiety ini juga dapat memotivasi atau memberi dorongan bagi kita untuk mengatasi tantangan atau situasi tertentu. Nah, tips dari saya sih untuk menghadapi situasi seperti yang pengalaman saya ini, selalu berpikir positif saja dan yakin pada diri sendiri kalau diri kita bisa memberi yang terbaik. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa sebelum melakukan sesuatu agar selalu diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi udah sih, cukup itu dari saya Kak Nataya. Oke nih Mbak Widya, Kak Widya, terima kasih untuk pengalamannya. Tapi sebenarnya benar sih, kalau kita dulu sekolah terus ada guru killer, kita pasti takut untuk masuk pelajarannya karena mau salah atau nggak salah pasti kita dimarah. Bener ya Kak? Bener. Tapi pada dasarnya di akhir tadi Kakak bilang bahwa anxiety disorder tidak selamanya buruk, tetapi malah menjadi kita terpacu untuk menjadikan diri lebih baik, untuk melawan rasa-rasa cemas yang ada di tubuh kita. Begitu ya kan Kak? Iya, betul sekali. Oke, terima kasih ya Kak Widya untuk penjelasannya, ceritanya, dan tips-tipsnya. Sama-sama. Oke, selanjutnya aku mau coba ke Mbak Dewi, Kak Dewi Ayu Setiawati. Ada nggak? Halo.
Halo Kak, ada pengalaman nggak nih tentang anxiety disorder? Ada Kak. Oke, boleh cerita deh Kak. Kalau dari pengalaman aku sendiri, itu tentang kecemasan masa depan, atau biasanya dialami oleh kalian juga ya. Tentunya itu seperti menjadi harapan orang tua yang dirasakan, yang kecemasan gimana sih caranya kita bisa sukses, menjadi harapan orang tua, selalu berpikir sesuai ekspektasi mereka. Di situ ada tekanan sendiri. Seperti itu, Kak. Iya tuh, bener tuh. Kalau misalnya kita jadi anak, pasti kita merasa menjadi beban orang tua ya. Bukan beban orang tua, maksudnya lebih kayak orang tua berharap kita jadi sukses. Dan kita punya rasa kecemasan kayak, bisa nggak kita sukses? Bisa nggak kita memenuhi ekspektasi orang tua kita? Begitu. Jadi memang mungkin ada rasa kecemasan. Tapi pasti kita punya cara untuk terlepas dari rasa cemas itu. Terima kasih ya Kak Dewi. Aku mau pindah deh ke Mas Hendra Dwi. Mas Hendra Dwi, ada nggak Mas Hendra? Ada di sini. Mas, ada cerita tentang anxiety disorder? Ada sedikit, ada. Oke, Mas, silakan ceritakan. Ya, oke. Jadi pengalaman saya mengenai anxiety disorder yaitu saya pernah mengalami ketakutan yang benar-benar takut, atau nama lainnya yaitu fobia. Fobia yang saya alami yaitu saya pernah benar-benar takut sama hewan yang namanya cacing. Nah, pada saat itu saya pernah mengalami kejadian itu. Saya lagi di sekolah, saya lagi makan di kantin. Terus ada teman saya itu, mungkin teman saya tahu kalau saya itu takut sama cacing. Terus habis itu teman saya ke situ nyamperin aku pas lagi mau makan di kantin. Dia bawa cacing itu gede. Terus pas itu ditunjukin sama saya. Terus habis itu aku mengalami ketakutan yang berlebihan sampai beberapa hari ya saya nggak doyan makan itu gara-gara kejadian itu. Nah, terus cara saya untuk mengatasi ketakutan yang berlebihan ini yaitu dengan saya tidak pernah mendekat jika kalau ada cacing, dan juga kalau ada barang atau benda yang menyerupai dia. Udah cukup sekian. Oke, terima kasih ya Mas Hendra. Tapi Mas Hendranya keren, bisa mendapatkan cara bagaimana agar kita bisa mengurangi rasa cemas dan rasa takut yang berlebihan seperti fobia tadi ya. Ya. Terima kasih ya. Oke. Selanjutnya kita mau ke Kak Hanifah Nur Insani. Ada nggak Kak Hanifah Nur Insani? Iya, kedengeran nggak suaranya? Kedengeran Kak, kedengeran suaranya. Oke, terima kasih ya Kak. Sebelumnya maaf tadi bolak-balik keluar. Ya, aku mau ceritain pengalamanku tentang anxiety. Jadi dulu itu waktu aku masih kecil, aku itu sering banget kayak dikucilkan gitu sama teman-teman. Sampai itu saat ini juga kayak masih ke bawah trauma gitu. Kayak aku itu nggak diajak temenan deh sama mereka. Jadinya sampai sekarang itu masih cemas kayak gitu. Terus cara aku buat ngilangin rasa itu sampai di mana aku masuk organisasi di SMP, terus akhirnya menemukan teman yang benar-benar pas banget sama aku, dan akhirnya aku bisa keluar dari trauma itu. Terus juga kayak jangan terlalu circle-circlean gitu. Jadi itu sih sama mendekatkan diri kepada Allah. Oke Kak Hanifah. Segitu aja.
Itu pengalamanku waktu dulu ya, teman-teman. Ya, terima kasih Kak Hanifah. Berarti ini sama nih, cara penyelesaiannya seperti yang tadi sempat aku notice adalah dengan cara mencari lingkungan yang positif. Karena kalau kita berada di lingkungan yang positif, maka kita juga akan berpola pikir positif dan tidak ada hal-hal negatif nih di samping kita yang akhirnya membuat diri kita merasakan kecemasan yang berlebihan. Terima kasih Kak Hanifah. Sekarang Iya, sama-sama. Kak Febriana Dwi Puspita. Ya, terima kasih waktunya telah diberikan waktu. Di sini saya akan menceritakan tentang anxiety. Anxiety kan kecemasan ya, pribadi saya sendiri itu orangnya panikan. Itu pengalaman saya yang sangat panjang, tapi akan saya persingkat secara perlahan. Jadi waktu 1 tahun itu, ya kalian tahulah gimana rasanya mencari perkuliahan itu tidak semudah mencari SMA, tidak semudah membalikan tangan gini kan. Nah, kegagalan terus tersalurkan sampai saya itu benar-benar down gitu kan. Ih gimana yo, bisa nggak ya gitu. Pemikiran saya itu cuma satu, gimana cara saya itu sukses. Padahal emang sih nggak semua kesuksesan itu berada di pendidikan. Tapi kan kalau bagi saya sendiri pendidikan itu sangat penting. Nah, terus sampai saya itu mikirnya tuh nggak mau makan sampai 7 hari gitu tuh. Terus orang tua saya juga bingung. Ya udah, dibawalah saya ke suatu tempat dan di situ saya diberi nasihat. Intinya itu gini, cobaan yang saya alamin itu belum mampu dialami oleh orang lain dan saya juga belum mampu mengalami cobaan orang lain. Dari situ saya belajar, oh iya ya, semua permasalahan itu akan mendapatkan jawabannya, tidak mungkin memberatkan. Dan dari situ saya juga punya keyakinan bahwa suatu kegagalan akan tercapai kesuksesannya. Dan saya juga membuktikan 1 tahun saya dulu gap year, saya kan gap year kan, dan sekarang akhirnya saya mendapatkan universitas. Dari situ saya mengisi kegiatan saya dengan organisasi, dengan kegiatan yang positif, terus memperkuat ibadah saya gitu. Dan quotes bagi saya, kunci kebahagiaan itu cuma 3. Bersabar, bersyukur, dan ikhlas. Gitu aja sih sharing-sharing dari saya. Makasih. Oke, terima kasih nih Kak Febriana. Tadi ceritanya juga keren banget. Katanya tadi quotesnya yang aku dengar, katanya di setiap kegagalan itu pasti akan ada kesuksesan. Ya, benar. Adalah Kak Febriana, walaupun gap year, tapi sekarang sudah berhasil menjadi mahasiswa baru UNES. Selamat ya Kak. Ya, kalian juga semangat. Selamat juga. Iya. Oke deh Kak, terima kasih. Aku lanjut ke yang selanjutnya ya. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya itu ada Kak Ihda Khairin. Iya. Kak Ihda Khairin pernah merasakan anxiety disorder? Kalau aku belum pernah, alhamdulillah, merasakan anxiety disorder. Tapi orang-orang di sekelilingku, di saudaraku, ada yang pernah merasakan itu. Jadi aku pengen berbagi tips sedikit aja nih dari saudaraku yang pernah merasakan itu. Boleh ya? Boleh Kak, silahkan. Boleh banget. Pada intinya anxiety disorder itu kan bagaimana kita menangani kecemasan yang ada dalam diri kita gitu kan. Jadi tips yang paling utama sih kita harus berpikir positif kalau sebenarnya apa yang kita pikirkan tidak terlalu penting juga gitu. Kita terlalu merasa cemas gitu. Jadi
kita juga harus mengendalikan apa yang kita pikirkan. Kita harus terus berpikir positif, atau mungkin bisa menjalankan rutinitas yang membuat kita lupa akan kecemasan kita gitu. Terus kita juga bisa menghindari hal-hal yang membuat kita cemas, itu juga bisa. Itu juga faktor dari begadang mungkin. Kan biasanya kita kalau malam-malam juga suka overthinking sendiri gitu karena lagi diem tiba-tiba mikirin sesuatu yang sebenarnya nggak terlalu penting gitu tuh. Jadi kurang-kurangilah begadang. Toh begadang juga kurang sehat gitu kan buat diri kita gitu. Jadi ya seputar itu, dan tips-tips yang lain juga sama kayak teman-teman sebelumnya gitu. Jadi cukup itu yang aku mau sampaikan aja sih, Kak. Oke, terima kasih nih Kak Ida untuk tipsnya untuk teman-teman yang mungkin menghadapi anxiety disorder. Jadi untuk teman-teman yang mengalami anxiety disorder bisa diterapkan nih tips-tips dari Kak Ida. Terima kasih Kak Ida. Oke, kita lanjut selanjutnya ke Mas Alan Mahendra. Ada Mas Alan? Ya, ada. Baiklah, selamat malam. Di sini pengalaman aku sendiri atau anxiety disorder ini semasa aku SMA kelas 10 tentang bullying. Aku sendiri ya, tentang bullying tentang bullyingku. Aku dibully karena mukaku berjerawat waktu itu waktu SMA kelas 10. Jadi waktu itu pas masuk pertama SMA, aku dapat nih teman. Aku dapat teman, berteman kami seminggunya. Dari situ waktu kelas 10 itu kan jerawatku banyak banget di pipi, di wajah, di apa ini. Jadi temanku ini dia membuli aku dari belakang gitu. Dia bilang sama teman-teman yang lain, "Oh, jangan berteman sama si Alan karena dia ini berjerawat." Jijik mereka sama aku. Nah, jadi dari situ aku benar-benar down, tidak makan, tidak tidur sehari sampai 2 hari, terus bergadang memikirkan itu. Dan dari situ aku belajar untuk tips aku sendiri ya supaya tidak down gitu. Aku tidak tidak usah mendengarkan kata orang lain, cukup percayai diri kamu sendiri, syukuri apa diri kamu. Pokoknya karena kalau kita semakin meladeni mereka, pasti mereka semakin melunjak membuli kita. Jadi dari situ pokoknya tipsnya itu cukup cintai diri kamu apa adanya. Dan satu lagi, carilah teman yang terima kamu apa adanya, terima diri kamu apa adanya. Jadi hanya itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih nih Mas Alan. Dari yang Mas Alan bilang itu benar banget bahwa kita harus percaya dan harus sayang dan cinta pada diri kita sendiri. Karena mau bagaimanapun orang sekitar kita, kalau kitanya nggak cinta dan nggak sayang pada diri kita sendiri, maka semuanya itu sia-sia. Terima kasih ya Mas Alan. Ya, sama-sama. Oke, selanjutnya kita ke Kak Nuraini Aprilia. Ada Kak Nuraini Aprilia. Ya, halo, suaraku kedengar nggak? Oh ya, kedengaran. Boleh diceritain Kak kalau ada pengalaman anxiety? Boleh. Aku sendiri juga pernah ya ngalami anxiety, bahkan sekarang mau berpendapat itu kayak cemas gitu. Terus kalau saya itu pernah di suatu organisasi, kalau ketemu orang-orang itu tuh cemas karena saya pernah dikatain buruk gitu sama teman-teman yang ada di situ. Terus saya itu selalu memikirkan tentang pendapatnya orang lain gitu. Jadi kalau mau ketemu orang ke suatu perkumpulan gitu, saya tuh cemas. Dan kebetulan saya juga punya teman yang seperti itu. Kemudian dia itu pernah saya ajak ke tempat yang kayak kerumunan gitu ya. Terus sampai dia itu bilangnya, aku nggak bisa ke tempat kerumunan kayak gini karena aku memikirkan gitu pendapat orang lain gitu. Sampai dia itu mau mual terus kayak vertigo gitu loh. Saya takut gitu. Kemudian saya ajak keluar dan menghirup udara segar, kemudian rileks lah ya.
Terus teman aku itu sekarang saat ini itu bisa gitu sembuh dari itu kayak. Terus saya tanya, kamu kok bisa kayak gitu? Maksudnya bisa sembuh, nggak mikirin pendapat orang lain gitu loh. Terus katanya dia, kalau kamu berada di lingkungan kayak gitu, mending hindari aja. Istilahnya lingkungan yang toksik atau kurang baik lah ya. Kamu hindari aja untuk apa mental naik lah ya. Untuk diri sendiri, sayangi diri sendiri. Kemudian jangan terlalu memikirkan pendapat orang lain. Kritik atau itu juga perlu, tapi jangan terlalu memperdulikan pendapat orang lain gitu. Kadang kita juga perlu bodoh amat lah ya istilahnya untuk diri kita sendiri agar kita lebih percaya diri gitu loh ya. Gitu sudah sekian. Oke nih, iya. Untuk Kak Indra ini aku boleh nanya sedikit nggak? Boleh. Sampai saat ini kakak masih ada rasa anxiety, kecemasan untuk berbicara dengan banyak orang atau di keramaian, atau udah sedikit berkurang? Halo? Halo? Gimana? Boleh diulangi? Soalnya macet-macet. Ya, maksudnya aku mau nanya, sampai saat ini kakak masih ada rasa anxiety, ketakutan, kecemasan itu untuk berbicara di depan banyak orang, berada di lingkungan yang ramai, atau sudah mulai berkurang rasa anxiety-nya? Iya. Kalau misalnya rasa anxiety atau kecemasan itu nggak bisa gitu ya benar-benar dihilangin. Karena cemas itu sendiri respon dari saat kita kondisi stres. Jadi itu respon, jadi nggak bisa benar-benar dihilangin, tapi bisa dikurangi. Saat ini saya masih sedikit anxiety, tapi kayak saya memikirkan pendapat teman saya kalau lebih baik kalau bertemu kayak circle yang kurang baik lah ya, istilahnya toxic gitu, lebih baik nggak usah diikuti dan pergi saja dan nggak usah memperdulikan pendapat orang lain. Nanti juga lama-lama berkurang sendiri. Dan sekarang saya sudah bisa bicara. Buktinya sekarang saya bisa bicara, padahal ini masih cemas. Itu. Oke, semangat terus ya Kak Nora ini. Semoga rasa kecemasan itu bisa semakin berkurang dengan terbiasa berbicara dengan orang ramai. Semangat terus ya Kak. Ya. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih. Aku mau ke Mas Farhan Maulana. Ya, halo, kedengeran nggak ini? Sebelumnya minta maaf ini kalau nanti ada suara kendaraan lewat, dibiarin aja soalnya ini di dekat jalan raya. Nah, kan saya ini mau sharing tentang pengalaman, tapi mungkin pengalaman lainnya itu udah diceritain ke teman-teman semua. Jadi mau ngambil yang agak beda lah. Ini waktu saya kelas 10 SMA, awal-awal COVID itu, pertengahan COVID, saya punya saudara yang sakit, dan saya itu ikut mengantarkan ke rumah sakit. Nah, setelah besoknya, bude saya itu bilang, mungkin baiknya kalau cek dulu, kalau ada kemungkinan di keluarga besar ada yang kena lagi. Habis dicek, hasilnya keluar, saya itu ternyata positif tapi tidak merasakan apa-apa. Jadi saya itu mau diisolasi juga, seminggu habis tes itu mau diisolasi. Terus keluarga saya itu bilang, kamu nggak usah cemas, nggak usah apa-apa, sehat, nggak kena apa-apa, jangan mikirin yang aneh-aneh. Pas waktu itu saya juga agak cemas, nanti gimana, kan diisolasi sendirian itu, satu ruangan sendirian di sana. Nah, saya cemas mikirnya, nanti saya apa kayak menderita kayak orang-orang lain yang ada di berita gitu ya. Habis dibilangin jangan cemas, jangan mikir aneh-aneh, berdoa ke Allah. Nah, hasilnya pas di waktu isolasi itu ternyata baik-baik aja sampai selesai, sehat-sehat aja. Bahkan di tempat isolasi ada jadwal untuk berjemur di pagi hari. Nah, itu juga ketemu sama orang-orang lain, ada yang dari daerah sana, dari sini, terus cerita-cerita
gimana sih kok bisa masuk ke sini itu gimana. Terus sharing-sharing. Bahkan ada anak kecil juga yang masuk di tempat isolasi itu. Sekitar ya kelas 3 SD kalau nggak salah waktu itu. Itu masuk ke tempat isolasi juga. Udah habis keluar, udah sampai rumah, udah sehat kan. Waktu mau berangkat di isolasi itu kan pasti dijemput ambulan kan ya. Terus pas waktu pulang itu aku mikir lagi, ini pandangan tetangga terhadap sini itu gimana? Soalnya kan waktu itu lagi was-wasnya orang kalau ada yang kena nanti pasti kayak dijauhi soalnya kan ini penyakitnya baru hitungannya. Nah, itu terus habis itu ibuku bilang udah santai aja nanti bilang ke ke Pak Ustadznya di sana soalnya dekat masjid juga. Terus waktu di sana bilangin kalau saya itu udah sehat, satu keluarga udah sehat, tidak kenapa-kenapa. Nah, waktu dibilangin udah selesai, ya akhirnya normal lagi. Nggak ada kecemasan antara keluarga saya sama tetangga. Ya, jadi untuk teman-teman semua kalau semisal terkena penyakit atau sakit gitu jangan mikir yang aneh-aneh, mikir saja kalau tubuhnya itu sehat, jangan mikir yang negatif. Nanti kalau negatif itu kan malah juga mempengaruhi antibiotik tubuh. Jadi ya malah tubuh nanti jadi tambah sakit juga. Terus juga tambah doanya kepada Allah. Mungkin dari saya itu aja pengalamannya. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Farhan untuk pengalamannya. Kalau dari aku lihat nih dari cerita Mas Farhan, untuk upaya penyelesaian ini ada berada di lingkungan positif ya, karena keluarga Mas Farhan juga mendukung untuk Mas Farhan berpikir positif. Lalu yang kedua selalu berpikir positif, dan yang ketiga berdoa kepada Allah. Yang terakhir ada Kak Nurul Fatima. Untuk Kak Nurul Fatima, apakah masih berada di? Ya, masih. Oke, Kak Nurul, apakah punya sebuah pengalaman? Sih, Mas, biasa ya. Kondisi di mana aku tuh gemeteran yang benar-benar nggak bisa aku lupain sih waktu itu. Panik, juga keringet dingin. Waktu itu juga tuh waktu ujian. Nah, waktu ujian kan kalau gemeteran temen tuh nggak sadar, soalnya orang-orang tuh pada fokus pada ujian, jadi ya harus ngatasin itu sendiri toh. Nah, cara ngatasinnya itu aku tuh mikirin hal yang bikin aku tenang. Misalnya tuh aku kalau tenang tuh mikirin tentang laut, karena laut tuh ya buat aku tenang. Nah, habis itu aku juga minum air putih juga biar nggak dak-dikduk lagi kan. Nah, kalau ya itu aja sih dari aku. Kalau kita tuh bisa ngatasin itu tuh ya dari diri kita sendiri, kalau nggak dari diri kita sendiri ya siapa lagi, ya gitu aja sih. Oke, terima kasih nih Kak Nurul. Tadi aku dengar bahwa kalau di Mas memikirkan hal salah satunya adalah laut. Terima kasih ya Kak Nurul pengalamannya. Oke teman-teman semua. Nah kita sebenarnya sudah berada di penghujung acara nih. Tapi sebelum aku tutup, aku mau cerita juga bahwa aku itu pernah merasakan namanya anxiety disorder. Jadi dulu waktu SD, SMP, dan SMA, aku itu punya rasa ketakutan dan kecemasan yang sangat berlebihan kalau sudah waktunya mendekati pengumuman pembagian rapor. Nah itu tuh benar-benar mengganggu banget karena aku kehilangan nafsu makan, aku bisa nggak tidur, insomnia, dan bahkan aku punya rasa ingin mengakhiri hidup karena aku nggak mau tahu apa hasil ulanganku. Padahal itu sebenarnya nggak bagus dan nggak baik. Tetapi pada akhirnya seperti yang tadi teman-teman sudah ceritakan juga, beberapa tipsnya adalah dengan menenangkan diri, terus juga dengan berdoa, bersyukur, berada di lingkungan yang positif, dan selalu berpikir positif. Akhirnya kelama-kelamaan berkurang tuh aku punya anxiety disorder,
akan ketakutan-ketakutan seperti itu. Walaupun sampai sekarang sih kayak mau masuk kuliah tuh masih ada tuh rasa-rasa takut, nggak nafsu makan, nah kayak gitu. Nah, sebelum tutup aku juga mau baca resume untuk pertemuan Zoom kelompok Satunda malam ini. Nah, dari Zoom kita hari ini yang bisa aku dapat adalah kalau anxiety disorder ini adalah bukan sesuatu hal yang bisa disepelekan karena memang memiliki dampak yang cukup berat juga, cukup menakutkan kalau sampai ekstrim bunuh diri gitu misalnya. Dan juga dari tips dan trik yang sudah diberikan sama teman-temanku tadi, pertama ada pergi ke dokter, ke psikolog, lalu ada banyak bersyukur, sharing ke orang terdekat, bicara pada diri sendiri, berdoa kepada Tuhan, berada di lingkungan yang positif, bernafas dan berpikir dengan tenang dan lega, menghindari hal yang membuat kita cemas, percaya pada diri sendiri, dan memikirkan hal yang membuat kita tenang. Nah, untuk teman-teman boleh aku minta untuk unmute dulu nggak? Sebelum menutup, aku mau ajak teman-teman untuk Oke, siap. Siap. Dengar ya? Halo, teman-teman. Aku ulangi, jadi kalau coba ya. Dari boleh dong aku Apa? dengannya pada gangguan. Ya, namanya di YouTube. Jadi mau kita Oke teman-teman, kalau udah ada yang bisa dengar suaraku, Bisa. Aman. Bisa. Mau kita ulang ininya apa jargon kita? Boleh. Oke, jadi jawabnya Satunda. Oke. Oke. 1, 2, 3. Bisa. Ucapan kepada teman-teman sebelum menutup, izinkan saya
untuk membacakan satu bait pantun. Nggak apa-apa ya teman-teman? Boleh. Boleh. Jalan-jalan membeli bantal bermasa. Kita jaga kesehatan mental bersama satu pasti bisa. Oke teman-teman. Selamat malam. Bye-bye. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.